Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Aurapriska Paramita dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Wikana. Beliau lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 18 Oktober 1914 dan beliau merupakan keturunan bangsawan di daerah tersebut. Ayah beliau merupakan pria Demak yang tinggal di Sumedang. Nah, beliau merupakan anak ke-14 dari 16 bersaudara. Status bangsawan tersebut beliau dapat mengenyam pendidikan pada masa itu. Beliau bersekolah pertama yaitu di Els, lalu melanjutkannya di Muluk. Kemudian beliau lulus pada 1932 dan langsung terjun ke dunia politik. Beliau terkenal sebagai tokoh yang cukup disegani oleh kalangan muda pada masa itu. Wikana masuk ke dalam golongan Saiful Saleh dan Sukarni dalam peristiwa proklamasi, dan ia adalah orang yang mengatur persiapan proklamasi di rumah Soekarno. Beliau juga menjadi ketua pertama di Gerindo, serta ditunjuk menduduki kursi Menteri Negara Urusan Pemuda. Namun, gemerlap Wikana mulai meredup sesaat peristiwa Madiun pada 1948. Malamnya akhir hidup dari seorang Wikana sangat suram, di mana ia menghilang dan dinyatakan meninggal pada saat tragedi pembantaian G30 SPKI pada 1965 sampai 1966. Hingga saat ini rumornya beliau belum ditemukan secara pasti. Namun hingga saat ini juga beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Akhir kisah dari Wikana banyak mengandung fakta-fakta yang jarang diketahui. Nah, adapun peran penting Wikana dalam peristiwa proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok, Wikana menyampaikan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berkat beliaulah proses perumusan dapat berjalan lancar karena beliau memiliki koneksi baik dengan Angkatan Laut Jepang. Dan proses perumusan dapat berjalan lancar karena beliau memiliki koneksi baik dengan Angkatan Laut Jepang. Dan proses penyusunan proklamasi bisa dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. Ia juga mempersiapkan dan mengatur segala macam keperluan pada saat pembacaan proklamasi di rumah Soekarno. Dan beliau telah menjaga agar keamanan pada saat proklamasi tetap terjaga. Beliau membujuk tentara Jepang agar tidak mengganggu proses proklamasi tersebut. Nah, setelah Indonesia merdeka, Wikana ditunjuk sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda dalam Kabinet Sultan Syahrir I dan II pada 1945 sampai 1946. Nah, kalian tahu nggak alasan saya memilih tokoh ini? Alasan saya memilih tokoh ini karena peran beliau adalah salah satu tokoh yang memiliki kisah yang menarik, di mana beliau adalah keturunan bangsawan yang terjun ke dunia politik, serta kisah dari akhir kehidupan beliau yang malam. Fakta dari Wikana yang jarang diketahui ini menjadi alasan saya untuk tertarik memilih tokoh ini. Sekian pemaparan biografi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.